Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana asal-usul sebuah gunung berapi yang megah? Bagaimana jika aku bilang, salah satu gunung paling aktif di Indonesia, Gunung Kelut, lahir dari sebuah kisah cinta yang tragis, pengkhianatan, dan kutukan yang mengerikan. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam legenda Raja Lembu Suro dan Putri Suluh. Sebuah cerita yang akan membuat kalian melihat Gunung Kelut dengan cara yang sama sekali berbeda. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang tak terbalas, tapi juga tentang bagaimana sebuah keputusan bisa mengubah takdir sebuah kerajaan selamanya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke era kerajaan kuno di tanah Jawa. Dahulu kala, di sebuah kerajaan makmur bernama Bantar Angin, hiduplah seorang raja yang bukan manusia biasa. Namanya Raja Lembu Suro. Ia adalah raksasa yang gagah perkasa, dengan tubuh setinggi pohon dan kekuatan yang mampu mengguncang bumi. Meskipun wujudnya menakutkan, ia adalah penguasa yang adil bagi rakyatnya. Namun, di balik kekuatannya yang luar biasa, hati Raja Lembu Suro terasa hampa. Ia mendambakan seorang permaisuri untuk mendampinginya memimpin kerajaan. Suatu hari, kabar angin membawa berita tentang kecantikan seorang putri dari kerajaan tetangga, Kerajaan Kediri. Namanya adalah Putri Suruh. Konon, kecantikannya begitu mempesona, bagaikan bulan purnama di malam yang cerah. Wajahnya bersinar lembut dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Terpesona oleh deskripsi ini, Raja Lembu Suro merasa telah menemukan calon permaisurinya. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk pergi ke Kediri dan melamar sang putri. Dengan keyakinan penuh, Raja Lembu Suro bersama pengawalnya berangkat menuju kerajaan Kediri. Perjalanannya mengguncang daratan, membuat penduduk desa ketakutan. Setibanya di istana Kediri, kehadirannya yang raksasa membuat semua orang gemetar. Namun, ia datang dengan niat baik. Ia menghadap Raja Kediri dan mengutarakan niatnya untuk mempersunting Putri Suruh. Di hadapan sang raja dan putrinya, Lembu Suro berjanji akan menjadi suami yang baik dan akan melindungi kerajaan Kediri dengan seluruh kekuatannya. Tapi, apa reaksi sang putri? Saat Putri Suruh melihat wujud Raja Lembu Suro yang besar dan menyeramkan, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia sama sekali tidak mencintai raja raksasa itu dan tidak bisa membayangkan hidup bersamanya. Namun, ia juga sadar akan konsekuensi jika menolak lamaran tersebut secara langsung. Kekuatan Lembu Suro bukanlah main-main. Satu kata penolakan bisa berarti kehancuran bagi seluruh kerajaannya. Ayahnya, Raja Kediri, juga berada dalam posisi yang sulit. Ia tidak ingin mengorbankan kebahagiaan putrinya, tapi ia juga tidak mau mempertaruhkan keselamatan rakyatnya. Putri Suruh, yang selain cantik juga sangat cerdas, terdiam sejenak. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar dari situasi pelik ini. Ia tidak bisa berkata tidak, tapi hatinya juga menjerit menolak. Akhirnya, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Sebuah rencana yang ia harap bisa menggagalkan pernikahan ini tanpa harus memicu perang. Dengan suara yang dibuat selembut mungkin, ia menatap Raja Lembu Suro. "Wahai Raja Lembu Suro yang perkasa," katanya, "hamba merasa sangat terhormat dengan lamaran Paduka. Namun, sebagai seorang putri, hamba memiliki satu syarat sebelum kita melangsungkan pernikahan." Raja Lembu Suro, yang sudah dibutakan oleh cinta, langsung menyetujuinya. "Katakan, apa syaratmu, wahai calon permaisuriku?" "Apapun itu, akan kupenuhi," jawabnya dengan suara menggelegar. Dengan penuh keyakinan, Putri Suruh pun mengungkapkan syaratnya. "Hamba meminta Paduka untuk membuatkan sebuah sumur raksasa di puncak Gunung Kelut. Sumur itu harus sangat dalam. Dan yang terpenting, harus selesai dalam waktu 1 malam saja, sebelum ayam jantan pertama berkokok." Mendengar syarat tersebut, Raja Lembu Suro tertawa terbahak-bahak. Baginya, tugas itu terdengar sangat mudah. Dengan kesaktian dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, membuat sebuah sumur dalam semalam adalah pekerjaan sepele. "Hanya itu, tentu saja aku sanggup," serunya dengan penuh percaya diri. "Persiapkan pesta pernikahan kita, karena besok pagi, aku akan kembali dengan sumur yang kau minta." Tanpa menunda waktu, Raja Lembu Suro segera berangkat menuju puncak Gunung Kelut. Sementara itu, Putri Suruh tidak tinggal diam. Ia segera memanggil para pengawal kepercayaan istana. Ia menjelaskan rencananya yang sebenarnya. Syarat membuat sumur itu hanyalah sebuah jebakan. Ia memerintahkan para pengawal untuk menyiapkan batu-batu besar dan tanah dalam jumlah yang sangat banyak, lalu bersembunyi di dekat lokasi penggalian sumur. Para pengawal, yang setia kepada sang putri dan kerajaannya,
segera melaksanakan perintah itu tanpa bertanya lebih lanjut. Mereka tahu nasib kerajaan Kediri ada di tangan mereka. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Raja Lembu Suro langsung mulai bekerja. Dengan tanduknya yang kokoh dan tangannya yang kuat, ia menggali tanah dengan kecepatan luar biasa. Batu-batu besar ia singkirkan seolah hanya kerikil kecil. Tanah berhamburan ke segala arah saat ia terus menggali semakin dalam dan semakin dalam. Kekuatan saktinya benar-benar tak tertandingi. Dalam beberapa jam saja, lubang yang ia gali sudah sangat dalam, menyerupai kawah raksasa. Dari kejauhan, Putri Suruh dan para pengawalnya mengamati dengan cemas. Mereka kagum sekaligus ngeri melihat kekuatan sang raja raksasa. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut. Sumur itu hampir selesai, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kecemasan mulai menyelimuti Putri Suruh. Jika Lembu Suro berhasil, ia tidak punya pilihan lain selain menikah dengannya. Rencananya harus berhasil. Ia memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk bersiap-siap. Mereka menunggu momen yang tepat saat sang raja raksasa berada di posisi paling rentan di dasar sumur yang ia gali sendiri. Saat Raja Lembu Suro berada di dasar sumur untuk memeriksa kedalamannya, Putri Suruh melihat kesempatannya. Dengan suara lantang, ia memberikan perintah. Sekarang, timbun sumur itu. Seketika, para pengawal yang sudah bersiaga langsung bergerak cepat. Mereka mendorong batu-batu besar dan menumpahkan bertonton tanah ke dalam lubang sumur. Raja Lembu Suro yang berada di bawah sama sekali tidak menduga pengkhianatan ini. Ia terkejut saat hujan batu dan tanah menimpanya dari atas. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Ia mencoba untuk naik, tetapi longsoran material yang begitu banyak membuatnya kesulitan bergerak. Ia menyadari bahwa ia telah dijebak oleh wanita yang sangat ia cintai. Rasa cinta di hatinya seketika berubah menjadi amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling kejam. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak dari dalam kuburnya. Suaranya bergema, penuh dengan rasa sakit dan kemurkaan. Dari dalam tanah, suara Raja Lembu Suro yang menggelegar terdengar mengerikan. Ia tahu ajalnya sudah dekat, namun ia tidak akan pergi tanpa meninggalkan jejak. Dengan napas terakhirnya, ia mengucapkan kutukan yang mengerikan. "Oh, Kediri, kau telah menguburku hidup-hidup karena pengkhianatanmu. Dengarlah kutukanku. Kelak, Kediri akan hancur. Akan kubalas perbuatanmu ini. Kematianku akan menjadi bencana untukmu. Dari tempatku dikubur, akan muncul lahar dan api yang akan membinasakan tanahmu." Setelah mengucapkan kutukan itu, suara Raja Lembu Suro pun lenyap, terkubur selamanya di bawah Gunung Kelut. Putri Suruh dan para pengawalnya gemetar ketakutan mendengar kutukan itu. Meskipun mereka berhasil menghindari pernikahan paksa, mereka kini harus hidup di bawah bayang-bayang kutukan yang mengerikan. Dan benar saja, tak lama setelah kejadian itu, puncak Gunung Kelut mulai bergetar. Dari tempat Lembu Suro dikubur, muncul sebuah gunung berapi yang aktif dan perkasa. Gunung itu dinamai Gunung Kelut. Sejak saat itu, kutukan Raja Lembu Suro seakan menjadi kenyataan. Secara berkala, Gunung Kelut meletus, memuntahkan api, lahar, dan awan panas yang membawa kehancuran bagi wilayah di sekitarnya, terutama daerah Kediri. Setiap kali gunung itu menunjukkan aktivitasnya, masyarakat setempat selalu teringat akan legenda Raja Lembu Suro yang dikhianati dan dikubur hidup-hidup. Letusan Gunung Kelut dianggap sebagai wujud amarah sang raja raksasa yang tidak pernah padam. Kisah ini menjadi pengingat abadi di tanah Jawa, diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi juga sebuah pelajaran hidup yang sangat dalam. Apa pesan moralnya? Jangan pernah bermain-main dengan hati dan perasaan seseorang. Pengkhianatan dan tipu muslihat, meskipun dilakukan dengan alasan yang mungkin bisa dimengerti, dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar dan mengerikan. Setiap tindakan, baik atau buruk, pasti akan ada akibatnya. Kutukan Lembu Suro adalah simbol dari akibat sebuah pengkhianatan cinta. Ceti, begitulah kisah di balik megahnya Gunung Kelut. Sebuah cerita tentang cinta, penolakan, kecerdikan, pengkhianatan, dan sebuah kutukan yang bertahan hingga ribuan tahun. Lain kali jika kalian melihat gambar atau bahkan mengunjungi Gunung Kelut, ingatlah legenda Raja Lembu Suro. Mungkin saja, di dalam gemuruh gunung itu, masih tersimpan gema amarah dari seorang raja raksasa yang hatinya telah dihancurkan. Legenda ini mengajarkan kita pentingnya kejujuran dan keberanian, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mungkin jika Putri Suruh lebih berani atau mencari cara lain yang tidak melibatkan pengkhianatan, akhir ceritanya akan berbeda. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah tindakan Putri Suruh bisa dibenarkan?
Atau apakah kalian bersimpati pada Raja Lembu Suro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan kita sedikit pelajaran berharga. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, yang mengangkat legenda dan cerita rakyat Nusantara, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.